Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Pak. Pak. Ya, alhamdulillah ya hari ini kita bisa berkumpul ya di kelas ini untuk kembali belajar mengenai bimbingan dan konseling. Ya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama Bapak Ibnu Abbas ya. Kalian bisa manggil saya Pak Ibnu, Pak Abbas atau Pak Ibas. Ibas Ibnu Abbas. Ya, jadi di sini Bapak ingin memberikan penjelasan kepada kalian mengenai ya layanan informasi. Dari sini, apakah kalian ada yang tahu layanan informasi itu apa? Nggak ada. Nggak tahu, Pak. Oke, kalau nggak tahu, ya kalian harus tahu. Karena layanan informasi adalah layanan yang sangat amat penting ya untuk kalian para peserta didik ya untuk maju berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena layanan informasi memiliki manfaat yang sangat banyak ya untuk kalian para peserta didik. Ya. Jadi ini layanan informasi. Layanan informasi ini ya adalah layanan ya yang ada di bimbingan konseling. Yang mana layanan informasi ini ya itu nantinya peserta didik atau siswa ya mampu untuk memahami dan menerima ya berbagai macam informasi. Tentu informasinya informasi yang bermanfaat ya bagi peserta didik. Contoh, bisa jadi Bapak hari ini akan membahas mengenai tentang perguruan tinggi negeri, atau Bapak akan membahas mengenai apa? Lapangan pekerjaan. Nah, ayo tebak. Bapak hari ini akan memberikan layanan informasi mengenai apa? Nggak tahu, Pak. Oke, kalau nggak tahu, sebenarnya kalau tadi tahu ya Bapak mau kasih hadiah. Tapi karena kalian belum bisa menebak, nggak apa-apa. Ya, jadi kalian ini ya adalah anak-anak SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Tahu dong, paham dong ya. Anak SMK itu lebih dipersiapkan untuk apa ya? Kita lebih disiapkan untuk ya lebih ke praktek-prakteknya ya mengenai ya jurusan-jurusan kalian itu ya. Nah, untuk yang TKJ, akuntansi, kemudian yang lainnya ya itu SMK. Namun kalau SMA kan itu ya kita sama-sama tahu pada umumnya IPA, IPS. Nah, maka dari itu di sini Bapak ingin memberikan kalian layanan informasi mengenai lapangan pekerjaan. Ya, lapangan pekerjaan ini ya nantinya akan Bapak tampilkan di sini ya di monitor kita, yaitu akan Bapak tampilkan berupa PPT. Ya, nanti kita akan bahas ya lebih dalamnya lagi, lebih luas lagi mengenai lapangan pekerjaan ini. Ya, tentu ya nantinya kalian dengan bisa ya mengetahui tentang lapangan pekerjaan ini ya kalian nantinya akan apa? Akan yang namanya mengetahui bagaimana sih ya cara memasuki lapangan pekerjaan. Kemudian juga kalian akan mengetahui bagaimana kita sebagai siswa SMK ya bisa berkompeten untuk bisa masuk bersaing dengan lulusan-lulusan SMK lain dalam dunia pekerjaan. Baik, Bapak akan tampilkan presentasinya. Sebentar. Oke. Next ya. Jadi kita masuk ke pengertian lapangan pekerjaan. Ya, menurut sensus penduduk 2000, ya lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan ya dari usaha, perusahaan, sebuah instansi di mana seseorang bisa bekerja atau pernah bekerja. Lapangan usaha ini ya itu adalah bidang kegiatan dari pekerjaan usaha, perusahaan, kantor atau tempat seseorang bekerja. Ya, lapangan pekerjaan ini sangat amat dibutuhkan, oke, oleh semua ya lapisan masyarakat yang ada di negara kita, negara-negara lain. Kenapa? Karena seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, yang sama sekali tidak memiliki penghasilan, ya itu bisa dikatakan sebuah pengangguran. Dan pengangguran tentu tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang pengangguran, karena tidak ada pemasukan ya pun
usianya dia, keberhasilan hidup seseorang tersebut, selagi dia menganggur, selagi dia tidak melakukan hal-hal yang positif, maka ya dia bisa dikatakan tidaklah produktif. Maka dari itu, nih kalian masih pada muda-muda, masih pada fresh, masih pada seger-seger, ya. Jangan yang namanya ya nantinya kalian begitu lulus dari SMK ini, kalian kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan tersebut. Lapangan pekerjaan itu terbuka ya untuk kalangan masyarakat banyak, nggak terpengecualian. Namun ya dalam memasuki lapangan pekerjaan itu kalian harus memiliki ya daya saing yang bagus. Dalam artian kalian nggak bisa pengen kerja di sebuah perusahaan yang mana perusahaan itu perusahaan yang menghasilkan gaji yang besar, tapi ya kalian untuk masuk ke perusahaan tersebut kalian malah apa? Malah dalam artian kalian malah dalam artian itu kayak niat nggak niat. Bagaimana mungkin? Gitu loh. Ya sedangkan kriteria untuk masuk ke lapangan pekerjaan ini di perusahaan besar ini kalian harus memiliki hasil atau nilai hasil kalian itu dalam ulangan matematikanya harus tinggi, bahasa Inggrisnya juga harus besar, ya gitu. Makanya dari lapangan pekerjaan ini itu sebenarnya bukan cuma mengenai perusahaan, tapi ada instansi juga, ada instansi pemerintahan juga, ya di instansi pemerintahan juga kalian ada tes-tesnya juga. Nggak mungkin dalam masuk ke lapangan pekerjaan saya ingin masuk ke pekerjaan di perusahaan ini atau di instansi ini, saya hanya tinggal masuk saja, nggak bisa. Ya, itu ada beberapa ya tes-tesnya juga. Nah, itu yang dinamakan penyaringan. Ya, jadi nanti disaring sama setiap instansi atau perusahaan yang mana intinya tempat tersebut mampu mempekerjakan seseorang. Karena nggak mungkin dong kalau seseorang dipekerjakan di suatu perusahaan atau di suatu instansi, ya orangnya malah nggak bisa ngapain, nggak bisa diharapkan, nggak bisa yang berkomitmen sama perusahaan tersebut, administrasi tersebut, itu nggak mungkin. Nah, makanya dengan Bapak memberikan penjelasan mengenai pengertian lapangan pekerjaan ini, ya dari layanan informasi ini tentunya, yaitu ya kalian bisa menerima, ya, gitu, dan juga menangkap informasi dari Bapak, gitu. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya bermanfaat. Ya, karena bagaimana tidak, gitu. Semua orang pasti ingin bekerja, cita-citanya pasti ingin banyak uang, cita-citanya ingin hidup mapan, cita-citanya bahkan ya pengen punya rumah mewah, ya gitu. Makanya kalau kalian pengen apa yang namanya dapat kerjaan yang enak, yang bagus, kalian dari sekarang harus mampu, gitu. Ya, membekali diri kalian tentu dengan peningkatan kualitas mutu. Jadi begitu kalian lamar kerja nih di suatu perusahaan, ternyata pesaing kalian ada 10 orang misalkan. Nah, dari 10 orang itu tentu ya setiap orangnya itu perlu ya dilihat dong sama supervisor atau sama atasan situ mengenai 10 orang ini siapa yang layak, siapa yang mampu untuk masuk ke tempat kerja tersebut. Maka dari itu kalian punya pesaing, kalian harus punya ya daya saing. Kalian harus punya yang namanya apa? Suatu karakter, suatu nilai jual, yang mana nantinya itulah ya yang menjadikan kalian terpilih di antara 10 orang ini nih ya untuk masuk pekerjaan, untuk masuki lapangan pekerjaan yang kalian lamar tersebut. Makanya dari sini yaitu kalau emang kalian nggak bisa atau belum mampu ya membangun suatu usaha atau perusahaan sendiri ya untuk mempekerjakan seseorang, kalian harus bekerja nih. Nah itu kalian harus bekerja juga, jangan sampai ya kalian enggak yang namanya totalitas, melainkan kerja ingin gaji besar, ingin jabatan tinggi, tapi kalian malah malas-malasan sekarang. Jangan sampai. Makanya dari sini Bapak tekankan ya, untuk lapangan pekerjaan ini sebenarnya pembahasan kita luas betul kalau mau dibahas. Bagi kalian lulusan SMK ini. Makanya dari sini Bapak pengen nanya, siapa di sini ya yang cita-citanya ingin gaji besar,
pekerjaan, jabatannya tinggi, dapat fasilitas mobil mewah, rumah udah gedongan pokoknya. Dia yang satu kerjanya pakai jas. Ide. Siapa tuh yang mau kerja di tempat begitu? Coba ya suarain, siapa yang mau? Saya mau Pak, mau Pak. Ide, bagus ya. Kenapa enggak? Ya, nggak mungkin di dunia ini selagi kita mau berusaha, ya, berdoa dan bertawakal tentu kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, bagaimana tidak? Nggak ada yang nggak mungkin. Pesan Bapak 1 detik ke depan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama kita. Makanya kita jangan pernah berputus asa ya untuk mengubah takdir atau masa depan kita ke depannya. Walaupun maaf, Pak, Bapak saya hanya sekedar berdagang, misalkan. Berdagang apa? Misalkan berdagang mie ayam, berdagang bakso, ya. Terus berarti saya nggak bisa dong Pak ya kerja di perusahaan tersebut atau di instansi tersebut gitu dengan gaji yang besar, dengan kehidupannya mewah. Nggak mungkin. Semua bisa, semua mungkin. Kenapa? Ya karena itu tadi. Kalau tekad kalian bulat, terus kalian bisa menerapkan, kalian mampu untuk berusaha, ya berdoa dan bertawakal, nggak ada yang mungkin. Tuhan itu maha mengerti, ya setiap keinginan hamba-hambanya. Maka berdoalah, meminta kepada Tuhan yang Maha Esa, karena ya itu, kalau Tuhan nggak ngizinin kita nggak bisa. Makanya itu, ya kita harus tetap jangan sombong sebagai seorang hamba. Kita tetap minta sama Tuhan yang Maha Esa. Ya, semoga diberikan pekerjaan yang layak, ya, yang bermanfaat, ya tentu yang berkecukupan, ya. Karena kalau dikatakan suatu pekerjaan bisa membuat kita hidup berkecukupan, itu udah alhamdulillah, ya, gitu. Makanya di sini Bapak himbau sama kalian semua, jangan pernah yang namanya kalian insecure atau overthinking. Pak, saya nggak mungkin kerja begini nggak mungkin. Jangan sampai begitu. Ya, Bapak percaya sama kualitas ya kalian semua yang ada di kelas ini. Bagaimana enggak? Contoh, ya si Ari, ya walaupun suka diledek karena suka datang telat, ya karena suka males ya namanya ngerjain tugas. Tapi kalau emang Ari mau meningkatkan kualitas, ya meningkatkan untuk dalam hidupnya, mau berubah pola pikir atau mengubah hal-hal negatif di dalam dirinya, itu bukan suatu yang mustahil, bisa. Bahkan siapa tahu Ari kelak bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, karena kita nggak pernah tahu takdir seseorang mau jadi apa dan bagaimana. Ya, terus kamu Revaldi, nah ya kamu walaupun kamu terkesan suka dibercanda oleh teman-teman kamu, Bapak percaya kamu adalah orang yang baik. Semoga kebaikan kamu ya itu bisa ya menjadi daya tarik ya nantinya untuk kamu masuk ke dunia lapangan pekerjaan, ya. Karena dalam pekerjaan itu bukan hanya dan cuma mementingkan seberapa besar nilai rapor kamu, seberapa besar egois kamu dalam memikirkan rekan-rekan kerja kamu, tapi yang paling penting adalah kebaikan dalam diri. Karena kalau emang kamu baik, atasan melihat nih, bisa menilai dong. Nah itu nilai jual kamu, ya gitu. Makanya jangan yang namanya ya Bapak tekankan sekali, kalian insecure, overthinking dan sebagaimana. Ingat pesan Bapak, ya sebuah usaha kalau kalian overthinking itu akan berat rasanya. Oke, gitu. Baik, kita lanjut next ke slide berikutnya. Oke. Ya, baik. Selanjutnya jenis-jenis pekerjaan. Ya, yang Bapak cantumkan ini sebenarnya hanya ya bagian kecil dari banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini. Ya, karena yaitu berbagai profesi itu ya bukan hanya cakupannya ini saja, banyak. Nah, cuman ini yang Bapak masukin di PPT ini ya itu yang sudah umumnya aja nih. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama bisa nalar. Oh, misalkan jadi seorang dokter apa sih? Gitu. Bagaimana sih? Gitu. Baik, kita mulai dari pertama. Ada guru, ya. Yang pertama guru.
Guru ya itu adalah apa? Seorang pengajar. Guru ya itu berbagai macam guru-gurunya. Ya, nggak mungkin satu guru itu bisa menguasai ribuan ya atau ratusan, puluhan ya jenis-jenis apa pembelajaran semua dikuasai, jarang. Ya nggak ada, karena satu guru misalkan dia berkuliah jurusan sejarah, maka dia akan menjadi guru sejarah. Nggak mungkin dia jadi guru apa otomotif, kagak nyambung. Makanya ya ini guru ya, Bapak tekankan, guru itu salah satu profesi yang mulia, bukan yang nggak mulia, sebenarnya mulia, tapi guru adalah salah satu profesi yang benar-benar dimuliakan ya, karena tanpa guru ya kita apa sih gitu ya, karena ilmu, mengalir ilmu itu melalui guru gitu ya. Tapi Bapak pesan buat kalian yang mau jadi guru, jadilah guru yang berhati guru ya. Maksudnya bagaimana? Jangan jadi guru punya dua profesi, seorang SPD guru apa? Misalkan guru ekonomi ya, tapi sebagai seorang guru kalian malah gampang untuk menghakimi murid-murid kalian yang salah. Kalian tidak mau mengedukasi mereka, melainkan kalian hanya mengutarakan ya, keegoisan kalian sebagai seorang guru. Contohnya kamu ya, contohnya kamu Indah, kamu pengen jadi guru ekonomi misalkan ya. Nah, kamu jadi guru ekonomi, tapi murid kamu ajarin salah mulu nih, nggak ngerti-ngerti. Masa kamu mau omel-omelin terus? Kan nggak baik kalau begini. Yang Bapak maksud guru berhati guru adalah guru yang mau sabar, guru yang mau apa? Benar-benar mengayomi murid-muridnya yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Seperti itu. Ya, jadi guru banyak. Profesi-profesi guru itu ada yang namanya guru agama, guru sejarah, ekonomi, geografi, dan banyak. Dan itu tergantung kalian. Nanti kalau kalian mau berkuliah lanjut ya, mau menjadi seorang guru, mau apa dan gimana kalian. Ini karena kalian cakupannya di sini kalian TKJ, kalian bisa nanti kuliah tuh ya, ambil jurusan yang mengenai komputer. Jadi kalian bisa terusin ya gitu loh. Apa-apa yang kalian pelajari di masa SMK lanjut di bangku perkuliahan. Nanti bisa jadi kalian bisa jadi guru. Ya, guru-guru ya itu kejuruan yang mengajari TKJ gitu. Lanjut. Ada dokter. Dokter juga bukan cuman profesinya apa? Dokter aja enggak. Dokter ada dokter gigi. Ada dokter binatang. Ada juga berbagai macam dokter-dokter spesialis seperti spesialis penyakit dalam atau spesialis mata, jantung dan sebagainya. Namun yang kita sama-sama tahu umumnya ya kita tahunya dokter umum ya. Dokter yang maksudnya kalau kita sakit apa, dokter ini yang mendiagnosa, dokter ini yang coba memberikan obat pertolongan pertamanya. Tapi kalau yang dikatakan penyakitnya sudah lanjut gitu, lebih ke apa suatu penyakit yang udah kronis dan sebagainya, itu nanti kan bisa dialih ke dokter spesialis. Apa kronis apa, bermasalah apa sakitnya gitu, misalkan mata kita ya spesialis mata gitu. Jadi untuk dokter begitu ya. Untuk yang binatang, dokter binatang sama ya, dia bukan apa, bukan berarti dia dokter binatang dia bisa merawat orang gitu, beda. Dia bisa, dia memiliki apa kompeten ya, dia berkompeten untuk yaitu memberikan peralatan-peralatan kepada binatang-binatang, mungkin kucing yang sakit atau ya binatang-binatang lainnya. Lanjut, ada tentara ya, TNI. Nah, ini tentara nih, gagah, pemberani ya. Negara kita butuh tentara. Kalian nih ya, kalian yang mau jadi tentara, kamu Renaldi, Renaldi, gimana Renaldi? Mau jadi tentara? Oke, kalau emang Renaldi mau jadi tentara, Bapak support, Bapak dukung, bagus. Ya, karena negara kita perlu orang-orang seperti Renaldi. Renaldi adalah orang yang kuat tentang. Ya, tentu kalau mau masuk TNI ada tesnya. Enggak datang kucuk-kucuk, Pak, saya pengen jadi tentara, nggak bisa.
harus ada tesnya. Yang mana tesnya itu ya kamu harus bisa lewati. Ya, ada tes fisik. Nah, gitu. Ya, makanya kalau emang ya kalian semua ya kalau emang ada yang bercita-cita pengen jadi tentara, ya itu ya jangan cuma tekad doang yang kuat, tapi kalian harus belajar buat jadi pribadi yang lebih kuat. Karena tentara bukanlah seseorang ya yang lemah. Ya, tentara Indonesia itu tangguh-tangguh, kuat-kuat. Tentara kita itu disegani oleh negara-negara lain. Ya, jadi TNI itu jangan sampai kalian berpikir jadi TNI nggak enak. Jadi TNI nggak gimana. Enggak. Setiap pekerjaan itu ada enak, ada nggak enaknya. Setiap pekerjaan itu pasti capek. Ya, yang nggak capek apa? Ngabisin penghasilan kita. Ya gitu. Tapi dalam ngumpulinnya, dalam bekerjanya itu kebaikan orang mengeluh. Maka dari itu tentara bukan berarti suatu pekerjaan yang orang nggak berminat di situ. Banyak yang berminat menjadi tentara. Ya gitu. Kalau emang kinerja kalian bagus, kalian bisa naik jabatan, naik pangkat, dan tentu ya di situ kalian pribadi akan memiliki suatu kebanggaan tersendiri. Ya, kalian bisa berguna, bermanfaat bagi negara. Tapi bukan cuma tentara, semua pekerjaan sebenarnya bermanfaat ya. Tapi itu kalau tentara kan tenang kita menjaga pemberantasan dan menjaga kedaulatan ya NKRI ini. Lanjut, ada polisi. Polisi mengayomi masyarakat. Siapa nggak kenal Pak Polisi? Ya, gitu. Semua orang pasti hormat pada Pak Polisi. Kenapa? Ya, Pak Polisi adalah salah satu profesi ya yang setiap ya ada permasalahan itu Pak Polisi selalu andil. Ya gitu. Contoh, ada kecelakaan, contoh, ada kemalingan, kehilangan dan sebagainya, itu Pak Polisi adalah profesi yang benar-benar ya mengayomi banget untuk masyarakat. Nah, makanya banyak tuh yang mau jadi Pak Polisi, ya nggak sih gitu. Dengan gagahnya di sini lancang, berdiri kan, gitu. Nah, jadi Pak Polisi ini bukan juga profesi yang peminatnya sedikit, cukup banyak juga. Di sini kalian ada yang menjadi Pak Polisi nggak? Oke, bagus. Kalau mau jadi Pak Polisi itu bagus, ya, gitu. Ada bagaimana enggak Pak Polisi mengayomi masyarakat? Kita semua sama-sama tahu. Ya, makanya untuk jadi Pak Polisi ini juga sama kayak tentara ya, nggak mudah. Ya, ada beberapa tes-tesnya juga dan kalian harus tentunya lolos melalui tes tersebut. Lanjut, ada pilot. Pilot nih biasanya laki-laki demen banget nih mau jadi pilot. Terbang tinggi ya. Kalau kata bahasa media menuju hal tak terbatas dan melampauinya. Jadi seorang pilot ini kalau laki-laki jadi pilot itu pasti ya pasti cewek-cewek pada nempel katanya. Karena terkenal ya, pilot setiap penerbangan itu bisa-bisa penghasilannya besar. Pun pilot dengan gagah ya, dia menyetir pesawat ya, pesawat terbang gitu, pergi ke kota sekian ke kota sekian, negara ini ke negara ini gitu. Itu pilot gampang nggak masuknya? Ya, bapak pernah jadi pilot, tapi ya bapak tahu ya, pilot ini tanggung jawabnya sangatlah amat besar. Ya, karena bagaimana enggak, kita sama-sama tahu ya, itu pesawat ya, kalau jatuh yang disalahin biasanya secara umum ya, apalagi masyarakat awam itu pasti pilotnya yang disalahin. Padahal enggak pure 100% pilotnya yang layak untuk disalahkan. Bisa jadi pesawatnya yang enggak layak terbang atau memang cuaca. Nah, ini kalau begini, pilot tanggung jawabnya besar, membawa ratusan ya penumpang di dalam awak kapalnya. Untuk apa? Untuk melakukan penerbangan. Makanya kalau ada yang menjadi pilot, ya itu tolong ya. Itu bukanlah suatu cita-cita yang sulit. Jangan kalian menjadi nggak mau jadi pilot begini enggak. Jangan. Tapi kalian kalau emang punya cita-cita, optimis, bismillah, usaha, berdoa, tawakal, maka usaha tak pernah mengkhianati hasil. Ya, lanjut. Ada pramugari. Wah nih pramugari nih. Ya cewek-cewek nih. Siapa yang mau jadi pramugari? Saya Pak. Waduh mantap nih ya. Yang mau jadi pramugari.
yang jadi pramugari, ya tentu kita sama-sama tahu pramugari itu bakal terlihat anggun, menawan, ya cantik, manis, imut, apalah segala macam. Yang jelas perfect itu seorang pramugari. Pramugari kita sama-sama tahu ya, itu dia akan bekerja di dalam sebuah pesawat maskapai yang itu apa, pramugari itu mengayomi orang-orang yang ada di dalam pesawat tersebut ya. Contoh, misalkan ada yang melanggar peraturan daripada penerbangan akan ditegur oleh pramugari. Contoh, ada yang menanyakan sesuatu hal, misalkan opernya atau apa mengenai apa, maka disitulah pramugari akan menghimbau, mengayomi mereka-mereka para penumpang agar tetap sesafety mungkin, senyaman mungkin dalam melakukan penerbangan. Tuh pramugari. Gajinya, ya nih cewek-cewek tahu deh. Tapi bapak nggak pernah jadi pramugari. Untuk lebih rincinya nanti, ya kalian cobain deh jadi pramugari gimana. Apalagi kamu nih, ya itu kamu bagus, ya. Ya. Siapa namanya kamu bapak lupa? Oh, namanya Ayu Mawar. Oke. Ya. Kamu badan kamu tinggi nih, ya. Bagus. Oke. Bapak percaya kalau kamu ngelamar, insya Allah ya gitu kamu punya nilai jual sendiri, karena selain daripada kamu cantik, kamu juga tinggi. Karena pramugari salah satu apa yang bapak tahu ya, tentang pramugari ya, perlu ya tinggi badannya. Lanjut, ada pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran ini tangguh banget nih, pemadam api. Di saat orang-orang ada api kabur, dia padamin api. Nah, kamu Aditya Alibari, ya, kamu berani nggak sama api? Berani, Pak. Oke, bagus kalau kamu berani sama api. Tapi, ya itu, ya, yang bapak tekankan. Kalau kamu mau jadi pemadam, itu tetap safety-nya dijaga. Tetap harus berhati-hati. Bagaimanapun juga, kamu bekerja dalam cakupan yang keadaannya darurat, keadaannya yang mencekam. Bagaimana enggak? Misal satu gedung kebakaran, ya kamu dikirim untuk memadamkan api di situ, tapi kamu nggak berhati-hati, kamu lengah, bisa jadi ada balok atau api menimpa kamu, ya itu jangan sampai begitu. Tetap ya pemadam kebakaran, walaupun kita terlihat pakainya udah safety, walaupun kita memandang pandang orang awam ya, api mah dikasih air langsung padam, enggak begitu. Tetap perlu yang namanya kewaspadaan yang tinggi. Itu tanggung jawabnya besar juga tuh, ya. Makanya Bari, kalau kamu emang berani sama api, kamu mau jadi pemadam kebakaran, bismillah bapak doain semoga kamu jadi pemadam kebakaran ya. Oke. Amin. Kemudian ada nelayan. Wah, nelayan nih. Negara kita ya. Di sini negara kita adalah negara yang kita sama-sama tahu ya. Nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Karena nenek moyang kita seorang pelaut, ya jadi ragukan lagi Indonesia mengenai keluasan lautnya itu. Luas banget. Ya, gitu. Nah, dari keluasan tersebut, ya itu dia. Ya, banyak tuh ribuan ton ikan segala macam yang bisa kita peroleh tiap tahunnya. Tentu, ya yang andil di situ adalah nelayan. Nelayan ya bukanlah sebuah pekerjaan yang hina, bukanlah suatu pekerjaan yang yang lemah atau bisa dipandang rendah. Nelayan juga berperan betul ya dalam kehidupan ya bangsa negara ini. Kenapa? Karena tanpa nelayan ikan gak akan ada di pasar. Tanpa nelayan ikan gak ada di dalam kulkas kita. Ya itu kaleng sarden. Kalau nelayan nggak nyari ikan, isinya kosong. Nah. Makanya jadi nelayan, ya itu resikonya besar juga. Ya, dia akan melewati yang namanya lautan yang luas, hamparan lautan yang luas. Mungkin dengan ombak yang tinggi, yang besar, bahkan badan. Ya, tapi ada sedikit kata-kata bijak mengenai nelayan ini. Ya, untuk laut ya yang ganas itu pasti akan menghasilkan seorang pelaut yang handal. Ya. Tapi kalau laut yang gak ganas, maka seorang pelaut yang gak handal. Orang cuma biasa-biasa aja. Tapi kalau
lautnya badainya tinggi besar segala macam, itu pasti nelayan-nelayan itu udah handal-handal, udah mempertaruhkan nyawanya demi ya menjaga keseimbangan apa, yaitu yang namanya 4 sehat 5 sempurna, karena di situ ikan berperan. Oke, lanjut. Ada yang namanya Satpol PP. Waduh, nih Satpol PP nih ya. Satpol PP ini, aduh, itu suatu pekerjaan yang sebenarnya banyak orang menganggap remeh itu, karena terkesan katanya kerjanya begitu-begitu doang. Tapi jangan dianggap remeh, karena nggak baik ya, Bapak Ibu, nggak baik yang namanya suatu pekerjaan kita anggap remeh, nggak boleh. Itu pamali, nggak boleh. Pekerjaan apapun itu selagi itu halal dan nggak merugikan orang lain, ya insya Allah manfaat ya gitu, insya Allah berguna. Nah ini nih ya, untuk yang namanya Satpol PP ini kita sama-sama tahu ya, Satpol PP ini adalah apa, orang-orang yang maksudnya ikut menertibkan daripada apa, yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin dilanggar oleh beberapa masyarakat. Misal di hamparan jalan raya pinggirannya dihimbau jangan ada yang dagang di situ karena bisa menyebabkan kemacetan. Tapi pedagang-pedagang kaki lima ngeyel, ya dia tetap tuh panjang, bahkan ngegelar dagangannya seluas mungkin, selebar mungkin, sehingga memakan ruas jalan. Ya, ini kan nggak baik, nggak bagus. Makanya di situ Satpol PP ya kalau nggak ikut andil untuk menertibkan daerah tersebut, bisa jadi daerah tersebut akan terjadi kekacauan dan sebagainya. Karena kita sama-sama tahu yang namanya macet nggak mungkin, ya gitu loh, nggak yang namanya kisruh, pasti kisruh, tintin dan sebagainya. Itu Satpol PP. Intinya siapapun kalian mau jadi Satpol PP, Satpol PP tetaplah Satpol PP tetaplah suatu profesi atau pekerjaan yang baik, yang layak, yang menjamin, ya gitu, yang menjanjikan juga buat kita, ya buat kalian semua. Kalau ini jadi Satpol PP, gitu. Lanjut. Ada dishub. Nah, dishub. Nah, dishub ini ya, dishub ini apa? Dishub ini ya itu berperan untuk membantu Bapak polisi juga ya untuk menertibkan jalan-jalanan pada umumnya. Ya seperti lampu merah, seperti ya tikungan-tikungan jalan-jalan besar ya ikut menertibkan juga gitu. Di sini kalau kalian kayak jadi dishub ya itu jangan kalian anggap remeh pekerjaan ini, karena bagaimanapun juga Bapak tadi udah bilang ya, pekerjaan itu selagi halal, selagi nggak merugikan orang banyak, itu insya Allah manfaat berguna deh gitu ya. Dan jangan dianggap apa rendah atau gimana gitu, karena semua pekerjaan itu baik gitu kalau yang itu halal, kalau yang itu bermanfaat, nggak merugikan orang banyak ya, dan lain-lain. Jadi yang Bapak jelaskan di sini hanya sebagian kecilnya aja ya. Banyak sebenarnya profesi-profesi lain. Cuman ya ini Bapak hanya menyampaikan segini aja. Semoga dari 10 ini ya 11 ya dan lain-lain, kalian bisa ya menjadi salah satu daripada apa yang Bapak berikan di sini gitu. Apalagi menjadi guru. Siapa tahu ada yang menjadi Bapak ya, menjadi guru. Terserah mau gurunya guru apa. Kalau Bapak guru BK, kalau Bapak jadi guru sejarah silahkan yang jago dalam mengingat masa lalu ya gitu. Mau jadi guru matematika, wah silahkan juga ya, yang jelas seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya pekerjaan-pekerjaan yang menjanjikan. Sebenarnya banyak yang pekerjaan-pekerjaan yang menjanjikan. Tapi di sini Bapak hanya sedikit mengambil 4 aja. Ya, kita ada pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil itu kita sama-sama tahu ya PNS. Ya, nah itu pegawai negeri sipil itu banyak. Ada PNS kedinasan, ada PNS juga keguruan, ya macam-macam. Namun dari PNS ini tentu banyak orang yang menjadi PNS. Tapi ya itu kalian harus bisa melalui dan namanya beberapa proses-proses atau tahapan-tahapan untuk memasuki PNS ini, yaitu melalui tes dan sebagainya. Kemudian pilot yang tadi Bapak bilang juga ya, gitu sedikit banyak udah Bapak sampaikan. Ya pilot itu juga menjanjikan, karena bagaimana enggak? Kalau yang pertama itu PNS itu lebih ketunjangan, sedangkan kalau pilot itu juga maksudnya kan gajinya cukup besar. Berapa kali penerbangan juga udah lumayan ya. TNI, ya, tentara, ya gitu. Tentu tadi Bapak juga sedikit menjelaskan
TNI ini kalau kita menjadi TNI itu juga udah ada jaminan dari negara ya gitu untuk anak istri kita juga ya. Makanya tentara ini salah satu pekerjaan yang menjanjikan juga ya, walaupun tidak sulit untuk masuk, tapi kalian tetap semangat tapi tetap masuk aja. Kemudian ada polisi ya, Polri yang tadi Bapak jelaskan juga sedikit banyaknya seperti itu ya. Kalau kalian menjadi polisi gitu, polisi itu melayani masyarakat. Ya, jadilah polisi yang baik, jadilah polisi yang ramah, jadilah polisi yang berbudi pekerti ya gitu. Oke, next. Ya, jadi syarat-syarat masuki lapangan pekerjaan. Di sini kita bisa lihat ya sama-sama, setiap lulusan sekolah menengah kejuruan dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Tadi Bapak sudah sampaikan ya, kalian dari SMK dipersiapkan lebih ke dunia kerja. Tapi di sini ada kata-kata walaupun tidak ada kemungkinan untuk melanjutkan ke jenjang tinggi, kalian tetap ya bisa juga untuk melanjutkan ya ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta ya. Tentu kalian harus bisa melewati tes-tes dan berbagai macam ya kebijakan-kebijakan dari tempat nantinya kalian berkuliah di mana. Gitu. Lanjut di situ ya, bagi lulusan SMK yang ingin bekerja harus memenuhi persyaratan ya dan kualifikasi yang dituntut oleh perusahaan. Ya, bagaimana tidak? Karena nggak mungkin gitu loh kita kerja ya kan, kita nggak bisa memenuhi persyaratan dan kualifikasi tapi kita masih kerja, kan aneh kalau gitu. Makanya kita harus bisa gitu memenuhi persyaratan dan juga kualifikasinya. Di sini ya dunia kerja ya hanya membutuhkan orang-orang yang dapat memberikan semua kemampuan yang dimiliki demi tercapainya tujuan atau kepentingan ya perusahaan yang menjadi tempat dia bekerja. Contoh suatu perusahaan ya, itu perusahaan minuman. Target dia nggak mau ngirim atau produksi itu cuma di Pulau Jawa aja, tapi di seluruh Indonesia. Ya dengan itu dia target ini per orang harus bisa buat menghasilkan 500 piece botol ya, botol minuman. Tapi ternyata orang tersebut ya dia cuma bisa menghasilkan 200. Berarti kan dia nggak bisa nih ya ikut turut gitu untuk apa mengikuti tujuan daripada kepentingan perusahaan ini. Karena tujuan dari perusahaan ini kan pengen ngirim ke bukan cuma di Pulau Jawa doang, ke seluruh Indonesia ya kan. Kepentingannya ya demi meningkatkan gitu loh ya, apa demi meningkatkan yang namanya itu perusahaan tersebut kualitasnya ya. Jadi dengan terkenal produk tersebut ke seluruh Indonesia, tentu ya orang jadi tahu oh minuman ini seenak ini, oh minuman ini sebermanfaat ini gitu loh, misalkan seperti itu. Oke, jadi itu ya untuk kalian yang mau bekerja, jangan sampai kalian bekerja hanya sekedar bekerja aja. Karena di situ kita bisa melihat ya, di sini ya perusahaan ya itu membutuhkan orang yang dapat memberikan semua kemampuan yang dimiliki. Jadi kalian bisa memberikan kemampuan terbaik kalian yang untuk bekerja. Ya, karena ya itu kalau kalian bisa memberikan kemampuan terbaik, maka jenjang karir kalian juga insya Allah akan baik, akan bagus. Oke, lanjut ya, next. Oke, selanjutnya tips-tips agar mudah mendapatkan pekerjaan ya. Sebenarnya Bapak mencatatnya ada 8 karena menurut Bapak ya ini beberapa tips yang sangat amat penting berguna tentunya. Tapi mungkin kalau kalian punya tips lain ya kita nanti bisa sharing-sharing. Jadi yang pertama ada memperluas koneksi. Ya, jadi kalian harus punya koneksi-koneksi yang luas. Maksudnya bagaimana Pak? Misalkan Bari tinggal di Pondok Labu. Ya, Bari harus kenal sama Hamam orang Cakung. Karena Hamam ini ya misalkan dia punya perusahaan dan Bari bisa bekerja di perusahaan Hamam. Ya, seperti itu kurang lebih. Makanya kita perlu koneksi, kita perlu kenal banyak orang agar yaitu mengenai lapangan pekerjaan kita nggak terlalu sempit cakupannya, hanya tahu di daerah sini aja untuk bekerja. Padahal banyak pekerjaan-pekerjaan yang mana yaitu kita bisa bekerja di tempat tersebut. Tentu dengan kenalan orang, relasi gitu. Lanjut, ada memanfaatkan internet. Yang kedua, ya jelas ya internet ini sangat amat ya penting sekarang di era globalisasi ini. Karena di internet apa-apa aja ada informasi macam-macam. Makanya kalau kita pengen lamar pekerjaan, kita misalkan kita pengen menjadi seorang guru BK, di searching sekolah mana yang sedang buka atau open lowongan untuk guru BK. Nah, karena kita lulusan BK, ya kita bisa melamar itu tersebut. Gunakan internet sebaik-baiknya.
Oke, lanjut. Ada menghadiri job event. Ya, menghadiri job event. Di sini ya ini kalian kalau udah lulus tuh bakal ada job event tuh. Ya, yang mana nanti event-event job ini yaitu kalian bisa datang, bisa kunjungi, kalian bisa lebih tahu gitu loh. Oh ternyata kerja di perusahaan ini begini-begini kriterianya dan kisarannya begini mengenai apa kriteria-kriterianya dan sebagainya. Perusahaan ini begini dan sebagainya. Jadi penting perlu juga dengan job event. Jadi kalian bisa menambah wawasan pengetahuan kalian gitu dan siapa tahu juga rezekinya di situ. Kalian ikut job event di perusahaan ini bisa nggak ternyata kalian terus karirnya gitu, itu bagus, itu bisa begitu. Terus lanjut FDCV secara online. Jadi kalian bisa buat ya yang keempat ini CV lamaran ya secara online. Jadi jangan cuma ngandelin lamar secara langsung datang ketok-ketok sapam, kasih sapam gitu. Kalian bisa langsung melalui email perusahaan tersebut yang mana nanti mungkin bisa dikelola HRD atau supervisor perusahaan tersebut. Oke, lanjut. Itu ada tunjukkan keahlian ya. Tunjukkan keahlian, ini penting betul ya buat kalian yang benar-benar maksudnya memiliki keahlian kalian yang sesuai apalagi sama perusahaan atau tempat kerja yang kalian lamar. Contoh, ada satu perusahaan yang membutuhkan seorang ya ahli listrik, misalkan. Nah kalian mengerti itu ya, kalian dari SMK tuh lulusan listrik, terus kuliah juga ngambil tentang elektro gitu-gitu. Kalian bisa tunjukkan keahlian kalian di situ. Oke, lanjut. Yang keenam, pastikan data pada CV sudah lengkap. Ya jelas, jangan sampai CV kita berikan ke perusahaan tersebut atau tempat kerja yang kita lamar, tapi masih ada yang kurang data-datanya. Karena bisa jadi melalui itu saja kita sudah tidak diterima dalam melakukan pelamar pekerjaan. Lanjut, buat CV yang menarik. Nih, buat CV yang menarik ya. Nanti kita bisa sharing-sharing deh ya di ruang BK ya mengenai bagaimana cara membuat CV yang menarik. Karena kalau terlalu monoton, terkesan, ya itu nggak ada daya tarik buat kita. Ya sebagai seorang pelamar pun mereka seorang supervisor atau HRD gitu, ketika lihat gini-gini doang, bisa jadi dipinggirin. Supervisor atau HRD ini bisa nyari yang wah nih unik nih, ya CV-nya namanya itu maksud bapak. Ya lanjut, buat surat lamaran kerja dengan cara yang baik dan benar. Ya jadi kalau kalian udah menggunakan cara yang baik dan benar, itu insya Allah ya, kalian melamar kerja di perusahaan mana, instansi mana, itu bisa nih gitu loh. Minimal dibaca dulu, dipertimbangkan kemudian oleh supervisor atau HRD perusahaan tersebut, yang mana nantinya bisa jadi peruntukan. Kalian bisa jadi salah satu orang-orang yang maksudnya dipertimbangkan orang tersebut buat masuk ke pekerjaan tersebut, bahkan bisa diterima. Karena kalau emang udah buat CV bener nih, misalkan nama di bagian sini, tanggal di bagian sini, ya terus kalian nggak bikin itu dengan cara yang benar, nama taruh bawah, tanggal taruh bawah, apa mungkin diterima kan ya. Nah jadi buat CV yang baik dan benar itu perlu. Next. Oke, selanjutnya kita sama-sama melihat ya, ada perencanaan karir setelah masuk ke lapangan kerja. Yang pertama kemampuan. Di situ kita benar-benar baca, dengan melihat, cobalah dengan mulai mempelajari kembali diri Anda. Ya, ingat hal apa saja yang dapat dilakukan dengan sangat baik. Ya gitu. Jadi ketika kita udah masuk kerja nih, dalam peningkatan karir kita butuh melihat kemampuan kita. Ya, kita tingkatkan kualitas kemampuan kita di mana? Yaitu di yang kata-kata ini, gitu loh. Kita bisa melihat apa yang Anda lakukan dengan baik. Jadi yang menurut kamu bakat kamu di situ, minat kamu di situ, gitu. Kamu baiklah dalam menjalankan pekerjaan tersebut, tingkatkan kualitasnya. Ya, lanjutkan. Terus yang kedua ada mengenai minat. Melakukan sesuatu tidak sesuai biasa memberikan hasil tidak sesuai ekspektasi. Oleh sebab itu pilihlah karir sejalan dengan Anda. Jadi maksudnya ya kalian jangan sampai bekerja di mana kalian ini sebenarnya tipikal orang yang pekerjaannya itu malas mengandalkan otak, lebih fisik misalkan. Nah, tapi kamu malah bekerja di tempat yang lebih ke otak gitu, lebih ke mikir terus gitu. Ini kan kita gimana gitu loh, ngejalaninnya juga setengah hati ya. Jadi jangan sampai memilih yang seperti itu. Jadi pilih yang sesuai dengan kita juga, enak jadi sesuai dengan minat kita. Terus yang ketiga ada perusahaan. Ya, selain pertimbangan dan diri Anda juga harus pilih dalam memilih perusahaan tempat Anda bekerja. Ya, tentu ya hal ini penting karena perusahaan yang baik akan membantu Anda mencapai karir yang Anda rencanakan. Jadi kita kudu bisa lihat dulu, kudu tahu dulu, oh perusahaan ini, oh instansi ini kita pengen bekerja di tempat ini dan ini.
Ya, apakah bisa ya perusahaan yang seperti ini gitu menyesuaikan dengan apa kualitas kita gitu loh ya. Tentu ya di sini bisa dikatakan ketika Anda memberikan suatu kualitas ya terbaik di dalam diri Anda untuk bekerja di perusahaan tersebut, terus perusahaan tersebut memberikan feedback yang baik buat kita. Ya tentu jenjang karir yang bagus seperti kita diberikan fasilitas-fasilitas dan sebagainya, yaitu seperti itu kurang lebih. Makanya ini ya pencarian karir setelah masuk ke lapangan pekerjaan ada 3, ada kemampuan, terus juga mengenai minat dan perusahaan. Oke, ya Bapak rasa cukup sekian ya untuk mengenai pembahasan lapangan pekerjaan ini. Ya, maka dari itu Bapak ingin tanya sedikit kepada kalian. Ya, coba, ayo semuanya masih pada semangat kan? Ya, Semangat. oke. Kalau Bapak tanya ya, gitu mengenai lapangan pekerjaan. Kalian ini ketika kalian bekerja, ya kalian perlu nggak sih ya untuk benar-benar bekerja secara totalitas dalam satu pekerjaan? Ayo. Perlu Pak. Ya bagus. Kita perlu. Ya kita harus memberikan yang terbaik dari versi diri kita dalam melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga ya nanti jenjang karir kita bisa baik, bisa bagus, bisa meningkat. Ada lagi yang Bapak tanya kepada kalian. Kalau kalian nanti ya sudah memiliki suatu pekerjaan, ya gitu. Kalian pribadi apa nih? Ya, apa mau jadi orang yang suka foya-foya atau mau jadi orang yang rajin menabung? Rajin Nabung. Oke, ini bagus nih kalian ya. Gitu. Jadi, ya itu yang tadi Bapak sempat bilang kalau kalian bekerja nih, ya gitu. Semua pekerjaan capek, semua pekerjaan lelah. Namun, ya itu kalau kita menjalani dengan bersyukur, itu juga kalau kita mau nabung ya, itu bagus. Ya karena bermanfaat jadinya pekerjaan kita nggak sia-sia gitu aja, nggak kita ambil-ambilin gitu aja penghasilannya ya gitu. Itu ya mengenai pelayanan informasi yang Bapak bisa sampaikan kepada kalian anak-anak semua ya. Bapak sudahi ya pertemuan kita hari ini. Apabila ada salah kata Bapak mohon maaf. Apabila Bapak berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.